Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada suatu malam ada seorang bapak yang marah-marah kepada anak perempuannya yang pulang terlambat. Tanpa banyak bertanya dan memberi kesempatan kepada putrinya untuk menjelaskan, sang bapak langsung menyumpahinya dengan sumpah serapah dan kalimat-kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh seorang bapak. Padahal keterlambatan putrinya merupakan ketidaksengajaan. Ban motornya kempes di tengah jalan dan ia harus menuntun dalam jarak yang cukup jauh sebelum menemukan tukang tambal ban. Selain itu, baterai telepon genggamnya habis sehingga ia tidak bisa menghubungi orang di rumahnya untuk memberitahu keadaan yang dialaminya. Pada akhirnya sang anak menjadi kecewa dan menyimpan semua lukanya di dalam hatinya akibat perkataan kasar dari bapaknya. Seringkali kita membiarkan prasangka atau pikiran negatif menguasai emosi kita karena kita tidak dapat memahami atau mengetahui keadaan yang sebenarnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus mengingatkan agar saat kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarah kita. Mengapa? Karena saat kita marah, terkadang kita tidak mau mendengarkan penjelasan dari orang yang membuat kita marah, atau kita diam dan tidak mau berbicara dengan siapa-siapa, bahkan dengan Tuhan pun mungkin kita tidak mau berbicara. Saat itulah si jahat punya kesempatan untuk masuk dalam pikiran kita, merencanakan hal-hal yang jahat yang dapat membuat kita berbuat dosa. Untuk itulah kita diingatkan, jangan terlalu lama menyimpan amarah supaya kita tidak berbuat dosa. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebenarnya bisa meluangkan waktu untuk tenang atau mendengarkan penjelasan orang lain tentang kebenarannya. Kemarahan hanya akan meninggalkan luka yang mendalam di dalam hati orang yang dimarahi atau di dalam hati kita sendiri apabila kita menyimpannya terlalu lama. Kemarahan mengakibatkan segala sesuatunya menjadi tidak menarik, melebih-lebihkan hal-hal yang buruk, dan pada akhirnya menyebabkan kita bertindak gegabah yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marah itu melelahkan dan pikiran menjadi tegang. Marah dapat mengganggu fungsi otak dan organ-organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, jadilah pribadi yang tidak cepat marah. Orang yang bahagia tidak akan lekas marah, karena mereka dapat mengondisikan pikiran mereka untuk menjadi bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selidikilah hati dan batinku. Lepaskanlah akar-akar kepahitan yang masih tersimpan di hatiku, sehingga membuat aku cepat tersinggung dan mudah marah. Berilah aku hati yang bahagia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.